memulai rekoleksi sore hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Mungkin ada yang bisa angkat lagu Masa Adventus satu. Marilah kita berdiri. Buatlah sepalamu gapuranan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama Sang Raja? Dia Tuhan kekal, Allah perkesanan gagah yang maha mulia, Allah perkesanan gagah kunjungi umatnya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami, segenap umat-Mu di Paroki Santa Maria Ratu Gumri. Kau perkenankan untuk lebih dekat dan lebih dalam lagi mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal dengan rekoleksi bersama untuk kami dipersiapkan memaknai perayaan Natal kali ini dalam tema kemuliaan bagi Allah di surga dan damai sejahtera di bumi. Bukalah hati dan pikiran kami agar pantas dan layaklah kami membuka hati untuk mempersiapkan agar hati kami dapat menjadi palungan yang terbaik dan terbaru untuk Putra-Mu Yesus Kristus lahir sebagai penebus dan penyelamat kami dan dunia, Raja damai dan Raja adil. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, permenungan kita sore ini juga sakramen tobat yang akan kita lalui dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Rasanya tidak bisa lihat dari belakang ini ya, silo. Biar dari saya juga tidak terlalu kelihatan, mestinya di sini tadi. Tapi sudahlah, yang penting lihat tabernakelnya, lihat Tuhannya, lihat romonya, dengar suaranya ya. Itu yang jauh lebih penting. Pertama, selamat untuk para ibu, karena hari ini hari ibu. Kita berdoa untuk ibu kita masing-masing dan berdoa untuk para ibu. Tadi di FB dan IG saya upload foto pas menjelang Angelus jam 12. Lalu saya tulis caption begini: selamat hari ibu, jangan lupa doa Angelus, karena berdoa kepada Bunda Maria itu menjadi salah satu hal penting untuk merayakan Natal dan mempersiapkan Natal. Karena kalau Bunda Maria tidak rela untuk mengandung dan melahirkan Yesus, maka tidak mungkin Yesus terlahir ke dunia. Maka saya bilang, ketika orang merayakan Natal dan lupa Marianya, atau murid-murid Yesus merayakan Natal dan lupa ibunya, itu seperti kacang lupa kulit, atau itu seperti orang yang lupa ibunya. Karena tidak ada orang yang terlahir di dunia tanpa seorang ibu. Entahlah kenapa hari ibu itu selalu dirayakan
persis beberapa saat sebelum Natal. Dan kalau bicara Natal, maka itu adalah peristiwa kelahiran, karena Natal itu artinya lahir. Kita di Paroki Santa Maria Ratu Gumrih menjadi sangat, istilahnya sangat so sweet lagi, karena ketika kita merayakan Hari Ibu, Ibu Tuhan Yesus itu kan ada di sini juga, jadi pelindung paroki kita, Santa Maria Ratu Gumrih. Maka kesempatan hari ini kesempatan sangat istimewa untuk kita lebih dekat dengan Bunda Maria sebagai ibu gereja, ibu kita, dan kita bawa juga ibu-ibu kita ke dalam dekapan dan doa Bunda Maria. Harapannya agar kelahiran Kristus juga memberikan pembaharuan terhadap peristiwa kelahiran kita masing-masing, karena itu yang paling penting dari Natal. Oke, tahun ini Natal kita di Indonesia itu dibingkai dalam tema seperti ini dia. Tidak lihat. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu dicanangkan oleh KBI, lalu dicanangkan oleh PGI. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, sedangkan KBI itu Konferensi Wali Gereja Indonesia. Biasanya setiap tahun KBI dan PGI bergantian memberikan tema Natal, dan kali ini diberikan kepada teman-teman Protestan, dan mereka kemudian memberikan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, mengapa dan untuk apa tema ini? Tentu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia, dan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, juga situasi dan kondisi dunia di sekitar kita. Maka kita akan melihat sekilas konteks atau situasi dan kondisi sekitar kita yang membuat tema ini dimunculkan. Namun sebelum kita mendalami tema ini, sebenarnya kita perlu merefleksikan beberapa kenyataan ini tadi. Saya kasih tema atau judul untuk permenungan rekoleksi ini dengan Gereja Berjalan Bersama untuk kemuliaan Allah dan damai di bumi. Kenapa kita ambil tema ini? Karena kita mau memaknai tema sinode para uskup sedunia yang berlangsung pada tahun 2021, Oktober 2021 sampai Oktober 2023. Sinode ini mengusung tema Gereja Sinodal, Gereja Berjalan Bersama, Persekutuan Partisipasi Misi, dan kita di Keuskupan Denpasar coba berpartisipasi di dalamnya. Ketika setelah COVID, kita tim dari Puspas turun ke setiap paroki untuk membahas 2 tema waktu itu ya. Mungkin ada yang masih ingat, salah satunya keberanian berbicara di depan publik dan berdialog dengan kelompok di sekitar. Nah, untuk lebih memperdalam tema ini, Gereja Lokal Keuskupan Denpasar juga menyelenggarakan Sinode 5 yang sudah terjadi, di mana juga kita memaknai tema Gereja Sinodal, tetapi kita lebih fokus pada gerakan yang kita mau lakukan untuk Gereja Sinodal. Maka mengacu pada kondisi di sekitar kita pada waktu itu, kita mengambil tema bangkit dan bergerak bersama demi terwujudnya Gereja Sinodal, Persekutuan Partisipasi Misi. Kenapa kita ambil tema bangkit dan bergerak? Karena waktu itu baru saja selesai COVID dan di Denpasar diselenggarakan G20. G20 itu kan pertemuan pemimpin-pemimpin negara, yang waktu itu juga di antara para pemimpin yang ada itu ada 6 orang Katolik. Presiden Prancis, Presiden Korea, Presiden Amerika Serikat, Australia, pokoknya ada 6 waktu itu. Yang heboh kan Presiden Prancis yang dia pergi cium anak kecil di GWK itu. Jadi di antara para pejabat dan pemimpin negara yang datang itu 6 orangnya orang Katolik. Temanya waktu itu recover strongly, recover together. Artinya pulih bersama, bangkit bersama. Dan dunia pada waktu itu memang ingin pulih bersama dan bangkit bersama dari pandemi COVID untuk berubah. Nah, karena itu kita coba memaknai sinode kita dalam konteks bangkit bersama
untuk gereja sinodal. Maka lahirlah tema bangkit dan bergerak bersama demi terwujudnya gereja sinodal, persekutuan partisipasi misi, yang kemudian difermak dalam puncak sinode yang kemarin sudah terjadi di Nusa Dua, kemudian menghasilkan arah dasar, visi, misi, dan tema 5 tahunan pastoral Denpasar untuk 5 tahun ke depan. Arah dasarnya bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal, bukan terwujudnya lagi tapi mewujudkan gereja sinodal. Artinya kita berpartisipasi aktif dan berjuang untuk wujudkan gereja sinodal, persekutuan partisipasi misi, dengan visi Keuskupan Denpasar bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal, persekutuan partisipasi misi, dengan 16 misi dan 5 tema pastoral tahunan. Itu gambaran dari sinode yang juga memberikan gambaran kepada kita kenapa kita bergulat dengan tema berjalan bersama untuk kemuliaan Allah dan damai di bumi. Sedangkan kemuliaan Allah dan damai di bumi itu tema Natal nasional. Jadi dalam 2 bingkai inilah kita coba memaknai Natal tahun 2023. Nah, kenapa kita perlu rekoleksi? Kenapa perlu kita renungkan sekarang? Karena waktu perayaan Natal pasti waktu untuk khotbah tidak cukup untuk menjelaskan tema ini. Dan juga supaya dari sekarang kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran supaya kita tahu fokus kita pada perayaan Natal kali ini itu apa. Karena Natal ini berlangsung setiap tahun, pasti ada ciri khas dari setiap perayaan kita. Kalau dalam bahasa Sinode 5 kemarin, ada titik magnetik. Artinya, sesuatu yang memiliki daya pikat untuk membuat kita merasa berkesan. Maka dari Natal 2023, kita harus punya sesuatu yang menciptakan kesan, supaya Natal yang rutin tiap tahun ini tidak berlalu begitu saja. Nah, tahun lalu kan punya tema tersendiri. Tahun depan juga punya tema tersendiri. Nah, tahun ini kita fokus pada tema ini. Gereja yang berjalan bersama. Dan untuk tema gereja sinodal atau gereja berjalan bersama kan sudah kita dalami di pendalaman AAP dengan 4 subtema. Sedangkan tema kemuliaan bagi Allah di surga dan damai sejahtera di bumi, itu yang belum sama sekali kita sentuh kan. Makanya kita di rekoleksi ini coba menyentuh tema ini, karena juga rasanya tema ini tidak terlalu booming untuk dimaknai selama masa Adventus. Maka kita sekarang siap memang supaya kita tahu bahwa Natal untuk membuat kita memuliakan Allah dan membawa damai ke bumi. Nah, sebenarnya di sini saya kasih beberapa foto sebagai gambaran untuk menunjukkan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah, apa yang dimaksudkan dengan damai di bumi, apa yang dimaksudkan dengan gereja sinodal berjalan bersama. Kemuliaan Allah itu harus dimulai dari altar. Nah, kita sudah punya gambaran baru di altar yang menampakkan dan menunjukkan kemuliaan Allah. Jadi, kalau kita mau cari kemuliaan Allah, pergi saja ke altar. Di sini ada Tuhan yang lagi mulia. Dan untuk memuliakan Allah memang harus kita datang kepada Tuhan. Tidak akan bisa kita menemukan kemuliaan Allah kalau tidak datang kepada Tuhan. Sama seperti Yakobus, Yohanes, dan Petrus tidak melihat kemuliaan Tuhan ketika mereka tidak pergi ke Tabor. Nah, gereja itu Tabor, tempat di mana kemuliaan Allah itu ditampakkan kepada kita. Apalagi dalam gereja ada sakramen, ada tabernakel, kita merayakan Ekaristi, dan itu adalah saat-saat kemuliaan Allah. Kemudian ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke Bukit Tabor, mereka menemukan Yesus yang biasa berjalan bersama mereka setiap hari. Pertanyaannya, kenapa Yesus itu tampak berbeda waktu di Tabor? Kenapa? Padahal Yesusnya sama. Ini tentang situasi dan kondisi. Bahwa Tabor adalah sebuah tempat yang sunyi dan sepi, jauh dari keramaian, makanya di tempat yang sunyi dan sepi, kita lebih mudah menemukan Tuhan dan kemuliaannya. Dunia dengan segala kesibukan dan hiruk pikuk membuat kita susah menemukan Tuhan. Maka gereja adalah tempat kita menemukan Tuhan.
bisa berbicara dari hati ke hati, bisa melihat Tuhan yang tampak untuk kita. Apalagi kita gereja Katolik, Tuhannya makin tampak ketika ia hadir dalam tubuh dan darah Kristus. Kita tunjuk itu dan kita makan Tuhannya. Itulah kemuliaan Tuhan. Kemudian makanya di sini di tengah saya ambil gambar yang ini sebenarnya. Sayangnya karena matahari jadi tidak bisa lihat. Kemudian kemuliaan Allah itu bukan hanya untuk di gereja, tapi kita bawa kepada dunia atau bumi atau kondisi sekitar kita. Bahwa kemuliaan yang kita alami di gereja harus tercermin dan harus berbuah ke dalam kehidupan dunia dan masyarakat. Maka di samping saya taruh gambar gereja kita di depannya sama Gua Maria. Itu kan kondisi yang sangat alamiah. Dan jujur, kalau kita lihat di foto ini atau di dalam kenyataan, melihat pemandangan seperti wajah depan gereja dan Gua Maria membuat kita merasa ada damai. Kita menyatu dengan alam, kita menyatu dengan kondisi, kita menyatu dengan Tuhan. Sehingga menurut saya kita di Gumri sangat beruntung karena kondisi di gereja dan di luar gereja sudah menampakkan kemuliaan Allah di dunia. Dan saya pikir salah satu daya pikat atau titik magnetiknya Gumri itu adalah ketika ia berada di tempat yang jauh dari kota, masyarakatnya asli Katolik Bali dan punya bangunan yang khas. Kalau dihitung-hitung, orang yang datang ziarah itu lebih banyak di kamu daripada di negara untuk mampir di Gua Maria. Karena Gumri itu punya daya pikat apa? Selain yang saya sebutkan, hal lain, Gumri juga termasuk gereja tertua di Bali kan, nomor 2 setelah Tuke, baru Palasari. Kalau bicara Palasari maka harus bicara Gumri. Dan Gumri itu menurut saya ini juga Bethlehem. Kenapa? Kalau ini bukan Bethlehem dan menjadi tempat yang terberkati, kenapa Tuhan memberikan banyak imam juga suster dari sini? Dan bukan main-main, imam dari Gumri rata-rata berpendidikan sangat tinggi kan, doktor lebih banyak tuh dari Gumri, ada 2 sekarang ya. Nah kalau ini tidak menjadi terberkati, kenapa seperti itu bisa ada? Kan itu menunjukkan kemuliaan Allah ada di sini. Bahkan di balik banjir yang sudah terjadi juga ada kemuliaan Allahnya, kalau mau dimaknai. Jadi itu kemuliaan Allah bermula dari altar, harus bawa ke pasar. Nah inilah juga yang membuat kemudian saya memaknai dan mengajak kita untuk memaknai tema ini lebih keluas dalam konteks politik, karena kita mau masuk di tahun politik. Kenapa kita bicara politik? Karena gereja harus berpolitik. Yang tidak boleh, pejabat gereja seperti kaum tertabis tidak boleh menjabat politisi praktis. Itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah berkampanye di gereja atau memasang baliho di gereja. Gereja itu untuk kita bukan hanya tentang gedung, karena setiap pribadi kita juga adalah gereja. Maka gereja boleh berpolitik karena bukan gedung yang berpolitik, tapi kita sebagai anggota gereja. Nanti kita lihat lebih dalam. Kemudian di sini saya pasang beberapa aksesoris yang untuk membantu kita memaknai arti dari gereja berjalan bersama untuk kemuliaan Allah dan damai di bumi. Jadi itulah sedikit gambaran di sekitar kita yang menunjukkan bahwa kemuliaan sudah Allah ada di tempat kita, damai juga sudah ada di tempat kita. Maka secara geografis dan kondisi yang nyata, Gumri itu sudah tempat kemuliaan Allah tampak dan damai sejahtera itu ada. Namun pertanyaannya, apakah memang betul-betul sudah ada dan sudah tampak? Benarkah setiap hati kita itu damai? Benarkah setiap keluarga kita itu damai? Benarkah KBG kita itu damai? Benarkah lingkungan kita itu damai? Benarkah paroki kita itu damai? Benarkah masyarakat kita itu damai? Saya rasa kalau mau jujur, tidak. Banyak hati yang bergejolak, banyak hati yang berperang, banyak keluarga yang bergejolak, banyak keluarga yang berperang, banyak keluarga yang punya konflik. Demikian juga dengan hidup menggereja. Tidak mungkin tidak ada konflik, dan bahkan konfliknya banyak. Maka ketika kita bicara damai, di manakah damai itu kita tempatkan? Itulah yang membuat Natal ini mengajak kita untuk berpikir ulang tentang kalau kita betul dekat dengan Tuhan,
mau memuliakan Tuhan, ciptakan dan pelihara itu kedamaian. Dan dari mana kita mulai memelihara kedamaian? Kalau teman-teman di Bali selalu punya prinsip Om Santi 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 Om. Berdamai dengan yang di atas, berdamai dengan sesama dan alam, berdamai dengan diri sendiri. Maka kalau mau bicara tentang perdamaian, mulailah berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, pasti kita bisa gampang mendamaikan dunia. Nah, sama seperti pesan para narasumber waktu kita sinode, kan ada istilah misi. Misi itu tugas gereja untuk melanjutkan tugas Kristus, mewartakan Injil dan menyelamatkan dunia. Itu tugas utama gereja. Misi itu punya Allah Tritunggal, kita gereja cuma melanjutkan. Dan misi berarti membawa keselamatan Tuhan ke dunia luar. Bawa altar ke pasar, bawa rahmat Tuhan kepada publik. Maka kita harus ada misi keluar. Nah, dalam misi itu dari seorang misiolog, doktor dia, Romo Oktonaif dari Atambua, yang menjadi salah satu narasumber, berbicara tentang 5 jenis misi. Ya, saya hanya sebut 2 saja, atau 3 saja yang ada hubungan dengan kita dalam tema ini. 1, missio ad intra, 2, missio ad extra, 3 itu missio al vulnera. Nah, 3 ini masih ada 4 dan 5. Saya lompat ke yang 5 satu tadi. Itu artinya misi ke dalam itu di dalam gereja dan di dalam diri. Misi keluar itu keluar gereja dan di masyarakat dan dunia. Ad vulnera itu artinya menyelamatkan mereka yang sedang sakit dan menderita. Juga ada misi untuk menyelamatkan alam. Nah, pesan paling penting, baik yang disampaikan oleh Romo Okto, Romo Surip selaku pakar kitab suci yang jadi narasumber, juga Romo Marianto yang berbicara tentang sosial budaya, itu sama-sama mengatakan bahwa ketika kita bermisi di luar, pertama-tama kita bermisi kepada diri sendiri dulu atau di dalam gereja. Maka menginjili diri adalah hal utama dan pertama sebelum kita menginjili dunia. Maka ketika berbicara tentang gereja persekutuan, maka pertama-tama gereja itu harus solid ke dalam, baru solider keluar. Dan kalau kita bicara tentang damai sejahtera di bumi, pertama-tama kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri, menciptakan kedamaian di dalam keluarga, menciptakan kedamaian di KBG dan lingkungan, menciptakan kedamaian di paroki, maka otomatis kita bisa menjadi duta-duta damai bagi dunia. Dan menurut saya, dari pengalaman dan pengamatan hidup menggereja, rasanya jangan berpikir orang di luar gereja tidak mengamati gereja kita. Bahkan orang di luar gereja jauh lebih detail tahu tentang kondisi gereja kita. Mereka tahu siapa yang taat, siapa yang setia, siapa yang suka mempersoalkan. Orang tahu, karena ini kan zaman milenial. Apalagi kalau sudah menyebar ke medsos, semua orang tahu. Rahasia di gereja semua orang tahu. Gereja lagi bertengkar, iya. Antara si ini dan si itu bertengkar, iya. Orang semua tahu. Apalagi kita curhat di medsos. Nah, kalau di sana orang menemukan kita sesama anggota gereja sering bertengkar, konflik dan tidak ada damai, apa kata dunia? Oh, gereja Katolik kok katanya omong damai-damai tapi tidak damai-damainya, kok bertengkar terus isinya. Nah, apakah kita sudah bisa menjadi tanda damai bagi dunia? Sehingga seringkali saya bilang, kita cukup menciptakan damai ke dalam, orang luar akan melihat itu, dan orang akan langsung mengaku ini baru namanya gereja Katolik. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kekuatan gereja Katolik adalah kesatuan. Karena kita adalah gereja yang ketika orang bertengkar pun, orang tidak lari dan mendirikan gereja baru kan. Itulah kehebatan Katolik. Tapi coba lihat gereja-gereja lain. Kali ini kau tidak suka di satu pendeta atau gereja, kau besok kau bangun sendiri, kau kumpul keluarga dan umat, bangun satu gereja baru. Kan gitu. Sehingga makin banyak gereja itu sebenarnya buah dari makin banyak konflik sebenarnya. Tapi gereja Katolik, biar kita bertengkar dan konflik tidak sampai mendirikan gereja baru kan. Nah, itulah kekuatan kita. Ya, benar sih kata orang ME, ketika kita tengkar untuk makin mesra. Ketika kita cecok untuk makin cocok. Yang paling penting,
biarkan Allah yang memberi pertumbuhan, yang gitu. Dan yang paling penting, jangan lupa kembali ke laptop, kembali ke tabernakel, kembali ke altar Tuhan, karena disinilah sumber damai. Kalau kita sudah sering bertengkar dan berkonflik, jangan lupa kembali ke Ekaristi, karena Ekaristi itu perayaan rekonsiliasi untuk kita bersatu kembali dengan Tuhan, untuk kita bersatu kembali dengan sama. Komunio itu artinya kita berada dalam satu persekutuan, kita makan dari satu roti yang sama, yaitu tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Makanya ketika kita terima sambut itu namanya terima komuni, karena komuni itu artinya bersekutu, bersatu, gereja sinodal. Kita makan dari satu tubuh Kristus. Juga kita terima komuni itu kan sama dengan kita terima damai. Kenapa? Sebelum kita terima komuni, kita bilang apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan beri itu damai dengan tubuh Kristus untuk mendamaikan kita. Nah, mampukah kita berdamai dengan sesama yang bermusuhan atau bertengkar dengan kita? Secara manusiawi pasti kita tidak mampu, karena kita itu perasaan tinggi dan memang kemampuan manusiawi kita terbatas. Tapi ketika membiarkan Tuhan sudah bekerja di dalam, yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita pasti diberikan kekuatan, karena roh perdamaian itu adalah karya Tuhan. Kita sendiri tidak mampu. Kita baikan dengan orang yang bertengkar dengan kita itu tidak mudah. Tapi ketika kita berjalan bekerja dengan roh, pasti kita punya rahmat untuk memaafkan. Dan pengampunan atau memaafkan itu apa? Buah dari roh. Salah satu dari 7 buah roh adalah pengampunan. Maka kalau bisa mengampuni dan memaafkan sesama, sebesar apapun pertengkaran kita, kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Di mana kita menerima Roh Kudus? Di dalam sakramen, di dalam gereja. Itulah kenapa orang Katolik itu sebenarnya tidak suka dendam, bukan tidak suka, tidak mau memelihara rasa dendam. Tapi kadang-kadang kita sudah terima komuni pun dendamnya jalan terus, pertengkarannya jalan terus. Ada yang bertahun-tahun mungkin tidak baku omong, tidak baku cocok, tapi tiap hari terima komuni misalnya kan tidak ada gunanya. Jadi situasi dan kondisi seperti inilah yang membuat kita merasa perlu, semoga dengan kelahiran Yesus Sang Raja Damai, mendamaikan kembali hati kita. Hati dengan hati, dan juga hati-hati di dalam keluarga, hati-hati di dalam KBG, lingkungan paroki. Ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Tapi kalau kita memaknai Natal dengan menjadikan hati sebagai palungan untuk Yesus lahir, kenapa tidak? Nah, makanya kenapa rekoleksi itu penting, sakramen tobat itu penting, cuci hati kita. Itu paling penting dari Natal. Di negara kemarin saya bilang, kamu boleh siap dekor bagus-bagus, kandang bagus-bagus, pohon bagus-bagus, kamu kerja sampai kamu larut malam. Itu semua tontonan fisik. Yang hari ini kamu lihat hasil kerjamu bagus. Tapi selesai masa Natal, kandang dibongkar, pohon Natal dibongkar, hiasan dibongkar, gereja akan kembali ke bentuk semula. Tapi apakah Natal berhenti di situ? Semua yang bersifat duniawi dan material akan lekang oleh waktu, tapi yang tidak lekang adalah hati. Maka melahirkan Yesus di hati jauh lebih penting. Kandang Natal itu simbol saja, yang paling penting itu kandang hati. Supaya Yesus kembali lahir di hati kita. Tentu tidak mungkin kita membiarkan Yesus kembali lahir di kandang yang hina seperti yang terjadi di Bethlehem. Karena yang lebih penting, hati telah menjadi sumber kehinaan untuk kita, karena dari hatilah segala kebencian, permusuhan, dan pertengkaran itu ada. Maka cuci hati itu dengan kelahiran Yesus. Lahirkan kembali Yesus di hati, supaya Yesus mulai bekerja untuk perubahan hidup kita dari hati. Rasa untuk memaafkan dan mengampuni sesama hanya muncul kalau Tuhan bekerja dari dalam diri kita. Maka berdamai dengan diri sendiri,
itulah kunci untuk kita berdamai dengan dunia dan menjadi duta kedamaian bagi dunia. Harapannya setelah perayaan Natal, mereka yang dulu berselisih kemudian bersatu kembali. Apalagi kita mulai dengan gereja sinodal, gereja berjalan bersama, persekutuan, partisipasi, misi. Kalau tidak ada damai di hati, tidak mungkin orang mau bersekutu, tidak mungkin orang mau berpartisipasi, tidak mungkin orang bermisi bersama. Contoh, misalnya anggota KOR, katakanlah Paman Melastika yang latih. Ketika di antara kita ada yang tidak suka dan tidak rasa srek dan berdamai dengan Paman Melastika, pasti walaupun suaranya bagus, dia tidak mungkin ikut KOR karena dia sudah tidak suka dengan Paman Melastika. Berarti kita tidak bisa berjalan bersama, berpartisipasi, bersekutu dan bermisi kalau hati masih terganjal. Demikian juga dalam kelompok-kelompok dan komunitas lain. Makanya kenapa dalam gereja juga sering terjadi macam ada orang yang dengan kelompok tertentu dia rasa lebih enjoy dan at home. Kadang ada kalau digumrikan karena kecil. Kalau di kota besar atau keparokian lebih besar, bisa kita lihat. Ada orang yang ketika jalan bersama orang lain, dia mau bekerja. Ketika kembali ke KBG dan lingkungan, dia tidak bisa bekerja sama dengan orang di sana. Kenapa? Karena tidak ada damai di hati. Pernah ada yang bertanya kepada saya beberapa kali sudah waktu konsultasi, Romo, bagaimana caranya menerima kenyataan dan berdamai dengan orang yang tidak suka dan membenci kita? Saya bilang begini, ada di tempatmu, ada Romo. Saya juga mau bilang, di mana sejak engkau berada, pasti selalu ada 1-2 orang yang tidak suka dan membenci kamu. Saya sudah coba berada dari banyak tempat, mulai dari seminari menengah, seminari tinggi, ada 1-2 orang yang memang akan selalu bertentangan dengan kita. Saya juga masuk di beberapa paroki, dan saya melihat beberapa orang di tempat kerja, pasti selalu ada. Lalu saya bilang, dimanapun engkau pergi dan berada, pasti selalu disiapkan Tuhan orang yang tidak suka dan membenci kamu. Bagaimana kau menghadapi? Terimalah itu sebagai cambuk. Artinya, itu adalah jalan salib yang harus kamu pikul dan lalui kalau mau mendapatkan rahmat. Jangan menolak kenyataan seperti itu. Akan selalu ada orang seperti itu yang membuat kamu terganggu ketika kamu menjalani hidup dan menggantungkan hidup dan menggantungkan kebahagiaan pada orang itu. Artinya, ketika kamu merasa dia tidak suka dan membenci kamu, pasti setiap kali kamu membayangkan dan melihat orang itu, kamu makan hati. Itu pasti. Dan itu akan mempengaruhi seluruh kinerja dan fokusmu. Maka, kata orang, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan dia berlaku seperti itu, terus bekerja dan fokus pada pekerjaan, karena Tuhan melihat hatimu. Jangan bekerja untuk penilaian publik. Bekerjalah untuk Tuhan melihat kita. Karena setiap perbuatan baik kita akan dicatat oleh Tuhan sebagai rekor-rekor untuk nanti kita masuk surga. Masih ingatkan waktu Yesus mengutus para murid dari tempat ke tempat. Ketika diutus, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Yesus bilang apa? Pergilah dari rumah ke rumah, desa ke desa, kota ke kota, jangan membawa apa-apa, bekal jangan, kasut cuma 1, cukup bawa tongkat. Tongkat itu apa? Kekuatan iman dan berkat Tuhan. Pergilah mereka, dan mereka sukses menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Begitu pulang mereka datang kepada Yesus. Mereka bilang apa? Tuhan, kami sudah sukses mengalahkan iblis, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Yesus bilang apa? Okelah, kalau kamu bahagia karena itu, oke. Tapi saya mau mengatakan kepada kamu, bersukacitalah karena dengan itu, dengan perbuatan baik itu, namamu terdaftar di surga. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita kejar. Jangan kejar penilaian orang, karena orang tidak semua suka dengan kita, dan bahkan tidak semua orang di dunia suka dengan orang yang berbuat baik. Maka teruslah melakukan kebaikan tanpa peduli dengan apa kata orang. Yang penting lakukan itu dengan hati yang tulus sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, inilah yang oleh Santo Paulus dilukiskan dengan bahasa omnia in caritate, lakukan apapun dengan kasih.
Itu kemudian menjadi moto tabisan Uskup Ruteng, Monsinyur Sipri. Jadi melakukan apapun dengan kasih, kunci untuk kita selalu enjoy dalam hidup. Tuhan kalau sudah lihat kita lakukan dengan tulus, pasti Tuhan ganjari dan beri rahmat. Nah, itu sedikit gambaran tentang kalau mau menjadi sumber kedamaian dan tanda kedamaian dunia, tanda kedamaian Tuhan bagi dunia, berdamailah dari diri sendiri, berdamailah dengan diri sendiri, lalu dari keluarga, dari paroki, baru kita ke dunia. Kalau itu kita sudah bisa, maka kita bisa menjadi agen kedamaian. Dan Natal adalah saat di mana kita berdamai kembali dengan diri sendiri, dengan membuka hati dan menjadikan hati sebagai palungan untuk Tuhan Yesus lahir kembali di hati kita. Jadi inilah beberapa hal yang mungkin kita bisa maknai. Saya sekarang coba membawa kita untuk memaknai dan memahami kenapa tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ini dimunculkan dari Injil Lukas bab 2 ayat 14. Ini beberapa konteks, artinya kondisi sekitar yang membuat tema itu muncul. Jadi ini temanya. Kenapa tema ini muncul? Yang pertama, kondisi dunia global. Ada perang antara Rusia dan Ukraina belum pernah selesai, kan? Israel dan Palestina juga tidak pernah berhenti. Perang terus, sampai kapan berhentinya? Tapi saya heran juga ini perang nih, kok manusianya tidak habis-habis. Dan mereka bisa bahagia dengan perang, ya. Saya juga heran. Rusia dan Ukraina itu sudah berapa tahun? Kalau kita dengar cerita awalnya mereka perang, kekuatan militer Rusia itu ngeri sekali, dan dalam waktu sekejap mereka sudah bisa menaklukkan Ukraina. Tapi sampai sekarang kan belum juga bisa. Saya pernah dengar cerita dari sebuah analisa tentang peperangan Rusia dan Ukraina. Katanya, ternyata mereka sengaja membuat perang supaya dengan perang pendapatan ekonomi mereka makin naik. Karena apa? Ketika mereka berperang, mereka punya alasan untuk menaikkan harga minyak dari yang lebih rendah. Itu jauh lebih menguntungkan. Jadi biaya perang memang satu hari itu berapa triliun, tapi pemasukan jauh lebih besar dari biaya perang. Kenapa kemudian Presiden Rusia lebih memilih berperang daripada diam? Nah, ini yang kita tidak tahu, kan? Kemudian Israel dan Palestina, macam perang terus ini. Saya masih ingat 2016 kita ke Tanah Suci, masih panas juga perang Gaza. Waktu itu banyak yang batal pergi ziarah, tapi kami punya kelompok coba berani terobos. Dan memang agak sepi di sana, setiap hari mobil ambulans itu jalan. Dan kata gaib yang mengantar kami, dia bilang setiap hari rudal yang masuk Israel itu ratusan, tapi karena Israel ini canggih, jadi dia langsung tangkap saja di udara, tidak sampai meledak. Tapi kondisi Gaza itu sebenarnya jauh sekali dari Israel. Waktu itu karena banyak yang tidak pergi, kami beruntungnya kami bisa masuk dan lebih leluasa ke akses-akses yang susah. Dulu waktu saya pergi tahun 2014, itu kalau pergi ke aset-aset penting seperti gereja kelahiran, gereja kematian itu, kita berapa detik saja di situ karena manusianya banyak. Apalagi di tempat Yesus diturunkan dari salib dan pencucian jenazah Yesus itu, manusia penuh, jadi kita hanya lewat elus-elus begitu saja, foto selesai. Tapi waktu tahun 2016 yang ada perang, kami bisa merayakan misa persis di kaki salib Yesus. Dan tour guide yang bawa kami, yang sering bawa orang-orang tour, bilang Romo itu hoki, dalam arti bahkan Bapak Uskup pun tidak pernah buat misa di tempat ini, tapi Romo bisa buat misa di tempat ini. Kalau yang berteman dengan saya di FB pasti bisa lihat, dulu pernah saya upload. Jadi kita misa setengah jam di situ. Dan situs-situs lain yang penting, kemudian kita bisa lebih lama berada di situ. Sekarang perang lagi. Sebenarnya bulan Februari kami ada jadwal pergi, tapi karena kondisi lagi belum mendukung, jadi dipending. Tapi yang mau dikatakan kepada kita, sampai kapan ini Israel tidak akan pernah perang? Sampai kapan? Saya rasa tidak akan pernah mereka tidak perang. Kenapa? Yesus sudah menangisi kota itu. Sudah banyak nabi yang
darahnya berceceran di sana. Ya, sama juga dengan kita. Kita kalau bunuh orang, itu dosanya sampai 7 turunan, atau efeknya itu tidak akan pernah selesai kan? Makan darah orang, pembunuhannya kan bunuh Yesus. Tapi dari sisi lain, saya pernah dengar cerita dan analisa juga, kenapa di sana harus selalu perang? Ini kan kita cerita-cerita hanya untuk paham saja ya. Karena perang itu punya nilai jual tinggi, dalam arti ini kan bangsa Palestina dan Israel itu kan, kalau Israel sih jaya dia, karena dia punya bisnis terbesar itu teknologi, dan dia memang sejahtera. Tapi kalau teman-teman di Palestina agak susah hidupnya. Yang jual barang-barang kudus di Israel itu banyak teman-teman dari Palestina. Kenapa harus perang? Karena kalau ada perang, maka itu bisa dijadikan alasan, bisa minta sumbangan kemana-mana, karena alasan sedang perang. Gitu. Ya sampai di Indonesia kan, kalau ada perang di sana, di mana-mana orang minta kan. Kita tidak tahu jadi dikirim atau tidak. Tapi ini sebuah bisnis. Nah, kita tidak bicara yang lain-lain. Karena kalau sudah berapa tahun mereka tidak berperang, macam apa ya? Nanti muncul lagi. Ya, bisa jadi stok makanan sudah habis kan. Jadi ini beberapa hal, dan juga mereka kan memproduksi senjata dan nuklir. Nah, mereka produksi untuk apa ketika itu sudah numpuk banyak di gudang? Ya, harus dipakai dong. Pernah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman yang ketika berbicara tentang perang, saya malah berkomentar gini, kita yang mendukung perang. Lah kok bisa Romo? Waktu saya masih di Sumbawa. Iya. Coba kamu lihat, tambang emas di Newmont, Sumbawa Barat, itu kan paling besar itu bukan emas, uranium dia, dan itu bahan untuk pembuatan nuklir dan senjata. Maka ketika orang berperang kan harus pakai barang itu. Kalau numpuk banyak berarti tidak keruk lagi tambangnya kan? Berarti sama dengan kita yang mendukung untuk ada perang, karena bahan mentahnya kita yang siapkan. Masa Romo? Ya, faktanya begitu kan? Kita punya kekayaan alam yang dijadikan bahan mentah untuk pembuatan nuklir. Nah, ini cerita-cerita yang bisa membangkitkan kesadaran kita. Kenapa di dunia ini tidak akan pernah berhenti perang? Karena selalu ada hal seperti itu. Tapi kalau tidak ada perang juga, tidak ada gunanya kita berbicara kedamaian kan? Ada bahasa Latin yang mengatakan si vis pacem parabellum. Kalau mau damai, siapkan perang. Dan kelahiran Raja Damai itu baru berarti kalau ada pertengkaran dan peperangan. Ya, memang dalam konteks yang global, perang itu seperti Rusia, Ukraina, Palestina, Israel. Tapi juga ada banyak perang dingin lain yang ada, yang membuat orang bermusuhan. Sebenarnya kata perang itu intinya orang masuk dalam kondisi permusuhan, dan itu tidak perlu perang seperti di sana kan. Kita bertengkar dengan teman saja bermusuhan, si ini sama si itu, keluarga ini sama si itu kan gitu. Nah, apalagi sekarang politik ini kan peluangnya besar untuk kita berperang, partai ini, partai itu, calon presiden 1, 2, 3, nah, banyak pertengkaran sekarang. Nah, justru karena itulah kita perlu damai, karena kondisi itu. Jadi selain peperangan dalam konteks global, juga ada perang lain yang penting untuk kita pahami. Contoh, perang ekonomi antara Amerika, Tiongkok, Singapura. Dan pernah saya baca analisa di namanya Speak Up. Speak Up itu channelnya Abraham Samad. Ketika dia mewawancarai satu pensiunan intelijen internasional, dan dia coba bertanya tentang apakah ada kekuatan yang bekerja di balik 3 paslon presiden, 1, 2, 3. Dia bilang ada, kenapa tidak? Dan 3 kekuatan itu seperti Amerika, dia punya kepentingan, Tiongkok dia punya kepentingan, Singapura dia punya kepentingan. Maka untuk memilih 3 calon ini juga kita harus mengerti itu, bukan hanya soal saya suka ini, saya suka itu. Negara yang bermain di balik mereka. Itulah kenapa kita perlu belajar politik juga. Tapi kita Angelus dulu jam 6-nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, makanya pengumuman dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar dari malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sara dan salibnya kami pun dapat kebangkitan yang mulia, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Angelus juga menjadi sebuah doa untuk kita diingatkan akan kedamaian. Kenapa? Ini kan doa yang didoakan setiap 6 jam kan, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Pentingnya Angelus itu apa? Hidup kadang menempatkan kita pada situasi galau dan berduka cita, tapi dengan doa Angelus kita diingatkan, jangan lupa bergembira. Kenapa? Ini doa kabar gembira malaikat Tuhan yang datang memberi kabar gembira kepada Elizabeth. Dan orang yang bergembira pasti cenderung gampang damai, itu pasti. Tapi orang yang tidak bergembira pasti susah damai, kan? Makanya jangan lupa ini Angelus. Indonesia itu kan dunia. Indonesia tahun politik. Ini tahun yang rawan konflik. Karena banyak partai, banyak kepentingan, banyak gesekan. Dan bahkan bahaya terbesar untuk kita di Indonesia adalah kita sudah bertumbuh dalam politik yang diwariskan Belanda, yaitu divide et impera. Politik pecah belah. Cara terbaik untuk menang adalah memecah belah orang. Dan itulah yang sedang terjadi. Orang dikotak-kotakan menjadi paslon 1, 2, 3. Masanya juga 1, 2, 3. Partai 1, 2, 3. Dan gara-gara itu kita bisa kehilangan persaudaraan. Kita bisa bertengkar gara-gara pilihan berbeda. Padahal kalau kita pikir-pikir lebih jauh, untung dan ruginya apa sih untuk kita? Tapi orang nekat sampai bertengkar dan berkelahi gara-gara bela calon 1, 2, 3. Jadi bahayanya situ. Juga partai yang begini banyak juga memecah belah kita. Di keluarga bisa jadi punya pilihan berbeda kan. Mungkin bapak pilih partai ini, anak pilih partai itu, masing-masing jadi tim sukses. Itu yang membuat mereka juga tidak baku omong di rumah. Bisa. Kita gereja diharapkan konsolidasi untuk dukung yang satu. Misalnya ada yang lain sudah terima dari yang lain, masuk di saku. Nah, ini juga bikin perpecahan. Saya bilang di negara, pemilu itu musiman, 5 tahun sekali. Tapi hidup ber-KBG dan bergereja itu sepanjang tahun. Bahkan setiap kita menghirup nafas. Jangan karena urus pemilu, kita lupa KBG, kita lupa kekompakan KBG dan lingkungan. Toh besok-besok kita sakit atau mati, yang urus itu teman di gereja, bukan itu partai. Jadi hati-hati. Jangan hanya tergoda dengan 200-300 ribu masuk saku, lalu kita lupa kalau kita ini satu keluarga besar. Jadi itu kondisi politik kita itu masih banyak lagi. Ada namanya politik identitas, bahaya yang sangat besar untuk konflik. Ada namanya ada istilah politisasi agama, itu juga perlu. Kata Paus, jangan sampai mempolitisasi agama untuk kepentingan politik. Ya, kita gereja itu jangan mempolitisasi gereja untuk kepentingan politik. Walaupun dalam kenyataan teman agama lain juga sudah melakukan itu. Harus dipisahkan dan dibedakan. Ketika gereja berpolitik tidak sama dengan artinya mempolitisasi gereja. Jadi gereja berpolitik, bukan mempolitisasi gereja. Kemudian kondisi yang mengitari lain selain dunia dan Indonesia dengan potensi konflik yang ada,
gereja kita itu gereja universal, dan gereja kita itu sedang berjalan untuk mensukseskan tema gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Kemudian bingkai yang lain itu paroki. Jadi ada 4 kondisi yang membingkai tema Natal ini tadi. Ini. Jadi 1, kondisi dunia dengan bahaya perangnya. Yang kedua, kondisi Indonesia dengan tahun politik yang juga bahaya konflik dan menghilangkan kedamaian yang tinggi. Ketiga, kondisi gereja sedang berjalan dalam usaha membuat gereja itu solid dengan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Kondisi keempat, paroki. Kondisi paroki ini berhubungan dengan tema tadi, seperti yang saya sudah sampaikan di bagian awal. Kita perlu bertanya, kondisi di paroki itu mulai dari keluarga menjadi eklesia domestika, gereja rumah tangga. Pertanyaannya, ada damaikah di rumah tanggaku? Lalu gereja yang kedua itu KBG, ada damaikah di KBG-ku? Lalu lingkungan, ada damaikah di lingkunganku? Lalu di paroki, ada damaikah di parokiku? Itu dalam konteks gereja. Dan kita semua adalah pribadi-pribadi gereja. Maka yang paling penting, seperti yang saya katakan bagian awal, pertanyaannya, ada damaikah di hatiku dan hidupku? Itu yang jauh lebih penting. Jadi inilah 4 kondisi yang mengitari tema Natal. Dan tahun politik dengan ramalan politik tadi saya sudah jelaskan. Kemudian sikap gereja untuk tahun politik. Kemarin Romo Liber minta tolong saya beri rekoleksi untuk omong juga tahun politik. Karena ini penting. Gereja harus punya sikap dan harus berpolitik. Nah, karena itu Komisi Kateketik KBI telah mengeluarkan bahan untuk katekese tahun politik. Nah, ini dia yang saya taruh sebelah kiri. Jadi katekese gereja dan politik hati nurani. Bagaimana gereja bersikap dalam dunia politik. Kalau ada waktu nanti akan saya sharekan, bisa juga kita pakai di pertemuan lingkungan untuk mendalami. Itu bahannya langsung dari KBI. Lalu itu dari KBI. Dari konteks Keuskupan Denpasar, pilihan politik kita adalah melalui Komisi Kerawan, kita turba untuk pencerahan politik dan pendidikan politik. Minggu lalu kami baru pulang dari Sumbawa, mulai dari Sumbawa Barat sampai Bima, untuk memberikan pencerahan dan pendidikan politik untuk pastikan bahwa umat harus terlibat dalam dunia politik. Nah, pilihan politik kita, ini ada di YouTube saya sih, saya sudah sharekan. Itu 1, berideologi Pancasila dan berjiwa iman Katolik. Itu nomor 1. Jadi pilihan politik gereja Katolik berideologi Pancasila, berjiwa iman Katolik, yang kemudian dibahasakan dengan 100% Indonesia, 100% Katolik. Kemudian bermartabat, menghargai manusia sebagai seorang pribadi yang adalah ciptaan Tuhan dan gambar Allah. Ini penting untuk meminimalisir bahaya seperti begini. Kita itu karena ngefans dengan calon tertentu, kita pikir calon lain itu musuh dan lawan yang harus dibenci dan harus diobok-obok. Dan kita orang Katolik, bahkan kami Romo, terjebak dalam bahaya itu. Ketika saya ngefans dengan nomor 1, secara otomatis saya membenci nomor 2 dan nomor 3, lalu saya terus mencaci maki dan mengejek. Demikian juga kalau ketika saya ngefans nomor 2, otomatis saya benci nomor 1 dan 3, dan tugas saya itu ceritakan keburukan nomor 1 dan nomor 3. Demikian juga kalau saya ngefans nomor 3 atau orang partai nomor 3, maka saya pasti membenci nomor 1 dan nomor 2. Apakah harus begitu? Bukankah mereka manusia yang bermartabat? Ketika kita punya pilihan berbeda, jangan sampai merendahkan harga dan martabat manusia. Mereka juga manusia yang harus dihargai. Jadi ketika kita memilih dan mendukung yang satu, tidak dengan membenci dan mencaci maki yang lain. Mereka semua anak bangsa, orang seperti kita, bermartabat. Sebagai seorang pemilih atau rakyat yang bermartabat, mari kita menghargai hak asasi manusia. Logikanya begini, mereka yang sudah jadi calon kan sudah diverifikasi oleh KPU, sudah tes dan proper tes ke apa, berarti mereka sudah layak. KPU itu kan lembaga negara yang legal. Ketika mereka sudah mengatakan mereka ini layak dan pantas jadi calon, tiba-tiba kita rakyat setelah mereka muncul mulai bilang ini tidak layak, ini tidak pantas, rekam jejaknya begini, manusianya begitu, begini. Loh,
itu kan pelecehan terhadap pribadi. Biarkan orang yang punya kepentingan politik menggonggong dengan cara seperti itu. Sebagai seorang warga negara yang beriman, kita perlu menghargai setiap calon. Walaupun kita punya pilihan dan fans berbeda, tetap hargai yang lain sebagai sesama yang adalah gambar dan rupa Allah. Jangan ikut-ikutan menjelek-jelekan pasangan-pasangan yang ada atau calon-calon yang ada, karena itu tidak bermartabat. Yang berikutnya, bermoral atau beretika. Ini kunci kita, moral, beretika. Inilah jati diri gereja. Dan inilah yang kita renungkan dalam katekese gereja dan politik hati nurani. Kita kembali ke hati. Maka kalau kita kembali ke apa yang saya bilang, kalau kita punya hati yang damai, ada Tuhan yang lahir di dalamnya, maka kita akan memilih pemimpin yang punya moral dan etika dan menghargai hati nurani. Itu saja. Kan masih bulan Februari ini pemilihan. Pilih dengan hati yang damai, jangan pilih dengan hati yang dengki. Itu maksudnya. Lalu pilihan politik kita bersakramen politik, artinya menghayati hidup politik sebagai ekspresi dari keselamatan yang kita terima dalam sakramen. Ketika kita terima sakramen dalam gereja, kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan dengan sakramen, kita coba menyelamatkan dunia. Makanya setiap kali selesai misa, kita diutus bawa altar ke pasar, bawa keselamatan dalam gereja, keluar gereja. Itulah misi, bawa keselamatan yang kita terima supaya dirasakan oleh dunia luar. Dan dalam dunia politik, Paus Fransiskus bilang apa? Politik memang tampak kotor, tetapi gereja harus masuk di dalamnya, menceburkan diri ke dalam lubang dan lumpur kotor itu untuk menyelamatkan dunia politik. Gitu. Jangan nonton saja, jangan jadi komentator, karena komentator akan pasti selalu lebih hebat dari pemain. Di dunia sepak bola kita tahu kan, komentator komentarnya akan lebih hebat dari Messi dan Ronaldo. Disuruh tendang bola tidak bisa. Dan dalam hidup juga begitu, kita lebih hebat jadi komentator daripada pelaku. Dalam hidup menggereja juga begitu. Ada yang tukang komentar yang ngeri, tapi disuruh kerja dia tidak bisa dan tidak mau. Jadi itu bersakramen politik. Bawa keselamatan itu kepada dunia politik, karena memang untuk itulah kita diutus sebagai anak domba ke tengah serigala. Politik itu ganas, tapi Tuhan sudah tahu. Yesus sendiri itu kan disalibkan karena korban politik kan. Dia tidak bersalah tapi diadili. Kenapa? Ya itulah dunia politik. Yang benar dan baik pasti selalu disalibkan dan dicampakkan. Masalahnya kita gereja Katolik ini kan getol bicara kebenaran dan kejujuran. Dan saya selalu bilang waktu kita turba ke NTB, kan salah satu ketakutan dan kecemasan mereka itu begini. Mereka susah berpolitik dan terlibat dalam pelayanan publik karena mereka itu minoritas. Dan kondisi itu yang membuat mereka merasa underdog. Lalu saya bilang begini, kenapa kamu takut? Sebagai minoritas, saya juga pernah di Dompu dulu, minoritas juga. Jangan kondisi minoritas dijadikan alasan untuk tidak terlibat, karena ingat, kita takut karena kita minoritas, tapi yang kita lupa, mayoritas takut dengan kita yang minoritas. Pertanyaannya, kenapa mereka takut dengan kita yang kecil? Kenapa? Karena mereka melihat ada sesuatu yang menakutkan di balik kekecilan kita. Apa itu? Apa itu kekuatan yang menakutkan mereka? Kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak dimiliki oleh mereka karena mereka tidak terima sakramen. Kita saja yang terima Roh Kudus sejak kita dipermandikan. Agustinus Cok, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada saat itu 3 pribadi Allah masuk di dalam diri kita. Kenapa kita tidak pakai kekuatan Allah ini? Itu maksudnya. Dan mereka tahu ada itu, makanya kita itu menakutkan. Kita bekerja bersama Allah. Jadi ketika kita diutus menjadi anak domba ke tengah serigala, itu jaminannya kekuatan Allah yang membentengi kita. Saya pernah menghadapi inspektorat 2 kali karena kita punya
pembangunan dana dari PSI itu ada yang melaporkan dan mengadu. Saya pergi dengan pakai jubah, ceritanya panjang. Intinya saya hanya pergi untuk mengatakan bahwa kami Gereja Katolik selalu bicara kebenaran dan kejujuran, dan saya datang dengan pakaian kebesaran ini karena saya mau berbicara jujur dan benar. Kami tidak mau Gereja Katolik dicemarkan hanya karena dana ini. Kami bisa membuktikan bahwa kami tidak korup, bahwa kami kesalahan regulasi itu karena memang dunia kami bukan di situ. Silakan pergi cek langsung ke lapangan. Jadi panjang ceritanya. Begitu mereka mengirimkan surat untuk menghadap karena ada pengaduan, langsung saya berpikir, apa yang saya harus katakan untuk mempertanggungjawabkan dan menjaga harga diri gereja. Karena kan lumayan kalau gereja dianggap korup dan salah memanfaatkan uang. Malu kan? Ada dua kata kitab suci yang menginspirasi dan menjiwai saya, yang untuk yang ikut sinode pasti sudah dengar saya khotbah waktu itu kan. Pertama, kata-kata Yesus ketika dia bilang begini, kamu akan dihadapkan ke pemuka agama dan pengadilan. Kamu akan diadu ke sana kemari. Tapi kuatkanlah hatimu. Jadikan kesempatan itu untuk bersaksi. Tidak usah takut, nanti saya kasih Roh Kudus kepadamu, supaya dengan bantuan Roh Kudus, apapun yang kamu pikirkan dan kamu katakan, tidak bisa dibantah oleh lawan-lawanmu. Kan gitu. Yang kedua, saya kembali ke moto tabisan saya. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Berangkatlah saya. Dimulai dengan doa. Sampai di sana saya ajak mereka berdoa, lalu kemudian saya mempertanggungjawabkan semua. Sampai dengan pertemuan yang kedua, akhirnya semua pengaduan itu dibatalkan dan kita tidak mengembalikan. Di bagian terakhir, ketika mereka ngotot, saya cuma mengatakan begini, karena pengaduannya salah satunya yang mengadu itu bilang begini, kan ada uang 600 juta. Waktu itu kita taruh ke deposit koperasi 300 juta supaya uangnya aman, karena kita tidak punya tempat, takut hilang. Oleh pengadu dilaporkan bahwa uang itu ditransfer ke rekening pribadi saya. Ada suratnya dari sana, tembusan gubernur, kirim ke koperasi. Orang koperasi telepon saya bilang, tinggal kamu lihat saja, ada nggak di situ deposit sejumlah 300 juta atas nama Romo Martinus Emmanuel Anu. Tidak ada. Romo, ya sudah jawab saja tidak ada. Cek, kopikan saya punya deposit di situ ada berapa. Kebetulan saya ada simpanan 20 juta, itu kirim. Tapi hebatnya pengadu itu bisanya buat penipuan. Saya harus mempertanggungjawabkan itu. Singkat kata, ada banyak hal yang mereka pertanyakan, mereka persoalkan yang tidak sesuai dengan regulasi. Terakhir saya bilang begini, kalau kami kesalahan regulasi itu karena kami baru dapat dana seperti ini. Dan kami punya dunia bukan di situ. Kalau kami salah, ya maklum. Beri kami kesempatan supaya kami perbaiki. Jangan dengan menagih seperti ini. Yang berikutnya, intinya kami tidak korup ini uang. Karena di laporan bahkan surplus. Kita bekerja lebih dari yang uang yang ada. Karena kami tidak korup. Kemudian kami melakukan apapun yang perlu untuk kepentingan gereja setelah kami konfirmasi dengan mereka yang memberikan uang. Karena dewan yang memberikan uang ini berkata kepada kami, ini uang 600 juta, jangan dipotong 1 sen pun. Ini uang rakyat diberikan melalui PSI. Dulu kami cuma memasukkan proposal 200 juta, tapi diminta ke 1M, tapi kami mampu memberikan 800 juta, akhirnya dapat 600 juta. Dan dalam kondisi terdesak, kami harus membuat proposal dan kami cari-cari apa yang harus dikerjakan. Setelah dapat uang, kita kan sudah mulai kerja pembangunan. Lalu saya tanya, menara dan perhentian jalan salib, lalu ada beberapa pengerjaan di gereja juga. Saya tanya, Ibu, kalau uang ini lebih dari yang harus kami kerjakan sesuai proposal, apakah kami kembalikan? Bilang, Romo, itu haknya Romo. Yang penting buat sesuatu yang perlu untuk kepentingan gereja. Maka kita buat banyak hal yang tidak sesuai dengan proposal untuk menghabiskan uang ini. Pesannya ini uang rakyat. Sekarang Bapak Ibu karena kesalahan regulasi paksa kami kembalikan. Uangnya sudah habis. Saya mau tanya, rakyatnya siapa? Kami atau kamu? Ini kan uang rakyat.
Kami yang punya hak untuk pakai. Sekarang diminta untuk kembalikan. Ya rakyatnya siapa? Kamu atau kami? Terus yang kedua, kalaupun masih ngotot untuk mengembalikan, pada saat kami sudah tidak ada uang, kami harus jadi pencuri. Maka solusinya, saya mau ketemu gubernur dan Ibu Grace untuk berbicara tentang hal ini. Langsung mereka takut, mereka tidak usah Romo, tidak usah ketemu gubernur. Saya langsung baca memang apa artinya. Kemudian yang kedua, kalaupun kami harus mengembalikan uang ini karena kamu butuh, permintaan saya, cari saya pekerjaan di provinsi ini supaya saya bekerja dan gaji saya dipakai untuk mengembalikan uang itu, dengan catatan seluruh pelayanan saya sebagai imam kamu yang bertanggung jawab bersama gubernur. Diam mereka. Terakhirnya ya Romo buat surat pernyataan baru bahwa semua uang sudah terpakai. Buat masalah selesai. Contoh untuk menunjukkan kepada kita bagaimana gereja berpolitik. Saya akhirnya merasa bersyukur dan beruntung karena dapat kesempatan diadu seperti itu, karena dengan itu mereka tahu siapa imam Katolik, apa itu gereja Katolik. Karena saya pergi pakai jubah. Dan kehadiran saya menjadi orang berjubah pertama yang datang ke inspektorat, dan menjadi kali kedua untuk pastor Katolik masuk di instansi pemerintah setelah jubah yang sama saya pakai untuk memberikan sumpah kepada Ibu Grace waktu dilantik di gedung paripurna DPRD provinsi. Waktu itu ada 54 anggota dewan, hanya ada satu dari agama lain. Dia itu orang Katolik, Ibu Grace. Dan kehadiran Ibu Grace telah banyak membantu. Kita di Keuskupan Komisi Keramam 3 kali dapat dana reses yang dibantu oleh Ibu Grace. Dana hibah kita 600, katedral 380, habis itu Monang Maning 500. Lumayan kan, tidak pernah kita dapat seperti itu dari anggota dewan. Inilah bukti kalau kita punya orang Katolik di dunia politik. Itu baru salah satu contoh. Jadi inilah pilihan politik kita. Nah, berikutnya, ini yang saya ceritakan tadi, kita turba untuk pendidikan politik dari KSB Kabupaten Sumbawa Barat. Ini kabupaten yang sangat mayoritas dan mayoritasnya juga lumayan fanatik. Sebut Taliwang, kamu cari sudah bersama dengan Lombok fanatiknya. Karena memang mereka di paling jauh dan tidak terbuka untuk orang lain. Baru orang lain masuk waktu ada tambang emas Newmont. Dan orang Katolik pertama datang ke sana karena kerja di tambang. Waktu saya tugas di Sumbawa sekitar 200-an orang, sekarang sudah hampir 500. Cerita terbaik dari sini, ketika di antara mayoritas sebagai minoritas, ada orang Katolik yang dicari untuk masuk anggota dewan di PSI nomor 1. Hebat kan? Nomor 1. Dan yang mencari adalah teman muslim, mantan anggota dewan di kabupaten. Waktu itu dia PDIP, kemudian dia jadi ketua PSI. Untuk kita catatannya, ternyata kalau kita punya kualitas, orang akan cari. Yang penting beri diri kepada masyarakat. Bahwa politik itu kotor, tapi tetap ada orang yang merindukan politik itu bersih dan bermartabat. Dan yang paling penting, kan mata Tuhan tidak tertutup. Kemudian di Sumbawa besar, itu ada 3 orang calon, 2 di kabupaten, 1 dari PDIP, 1 dari Garuda, dan 1 di provinsi PKB, orang dari Donggo. Sedangkan ini di Donggo, Bima Dompu, 3 paroki bagian timur yang mereka tidak punya caleg Katolik. Dan di sini susah sekali akses untuk terlibat dalam dunia politik. Tetapi disinilah saya membuktikan kekuatan spiritual untuk kita berpengaruh secara politik. Saya bilang kepada mereka, kalaupun kamu tidak bisa menjabat, jadilah orang yang berpengaruh untuk kebijakan politik. Di sini saya tugas di Dompu selama 6 tahun. Pejabat terbesar orang Katolik di Dompu waktu itu adalah tukang sapu tamat kelas 6 SD. Itu pejabat tertinggi di Pemda. Tapi disinilah pertama kali saya konco dekat dengan bupati, yang kemudian setiap kali ada kegiatan di Palasari, entah JMK, entah Sekami, kami dari Dompu selalu datang pakai mobil Kodim. Gratis dan disupport oleh Pemda. 25-30 juta selalu. Kenapa? Saya dekat dengan bupati. Kenapa dekat?
Ada ceritanya, tapi ini waktunya kurang untuk kita bercerita. Tapi kemudian Paroki Dompu menjadi paroki yang disukai banyak masyarakat waktu saya di sana. Teman-teman muslim pasti selalu main voli di sana, karaoke di sana. Dan mereka betul menyadari dan menghargai seorang pastor. Sampai-sampai ada yang berkomentar, kenapa kita punya para kiai ini tidak seperti Romo ini gayanya. Ya, akhirnya mereka mengakui begitu. Dan ketika ada pertengkaran antara kampung yang melintasi daerah gereja, waktu itu saya masih pergi ke Eropa, ada yang telepon. Mereka bilang apa? Kita boleh baku kejar, tapi jangan sampai ganggu gereja. Tidak enak dengan Romo. Dan terakhir sebelum saya pindah, ada tinju Manipakio. Di sana kan listrik itu selalu mati. Kebetulan waktu itu saya baru bikin genset baru di Denpasar, bawa ke sana. Hari Minggu, semua orang datang nonton di gereja, di pastoran. Yang lain datang dengan berteriak-teriak, itu termasuk dari kampung OO. OO itu sebuah kampung yang di sana Abu Bakar Basir sering datang. Karena dia punya pesantren. Mereka datang dengan bilang, Romo, kami bisa demo di mana supaya Romo jangan pindah dari sini. Karena mereka dengar saya mau pindah. Ini kan cerita saja. Ternyata setelah mereka nonton tinju di gereja, penuh di gereja, mereka pergi lempar PLN. Memang orang di sana itu, ngeri sekali kekerasannya. Jadi ini pendidikan politik. Untuk kita yang paling penting, mari kita berpolitik secara bermartabat, tetap menciptakan kedamaian dan kerukunan. Jaga harga diri gereja, biar orang tidak melihat bahwa orang gereja kok provokator, orang gereja kok bikin rusak suasana. Biar kita tetap menebar kedamaian. Dengan kita hidup untuk menebarkan kedamaian, pasti orang akan bilang, ini baru agama yang benar, ini baru iman yang benar. Dengan itu juga Tuhan kita dimuliakan. Memang masih ada beberapa hal yang mungkin perlu kita dalami. Saya rasa ini kita sudah buat tema AAP dan lain-lain, dan kita cukup dulu sampai di sini. Dan ini adalah sedua dari beberapa gambaran yang kita telah buat untuk menunjukkan cara kita memaknai bahan AAPP dan berjalan bersama menuju Natal. Ada pendalaman AAP, ada latihan KOR. Itu semua bentuk-bentuk perjalanan bersama untuk kita merayakan Natal. Nah, kalau di negara, saya punya khotbah selama masa Adventus dibuat dalam satu paket yang berkesinambungan. Mulai dari Minggu Advent pertama, saya mengajak mereka dengan bacaan berjaga-jaga. Adventus itu masa penginjilan, menginjili diri lebih penting dan lebih perlu. Maka fokus pada diri sendiri, jaga perasaan, jaga pikiran, jaga bicara. Itu sudah ada di YouTube. Minggu kedua, karena bicara tentang padang pasir dan padang belantara, maka padang belantara dan padang pasir itu hati kita yang gersang, yang punya banyak masalah dan persoalan, yang lekak-lekuk dan bengkok. Itulah yang perlu diluruskan di Minggu Advent kedua. Lalu Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete, kita diajak untuk bersukacita. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita selalu tersenyum. Karena sukacita adalah buah dari roh. Kalau kita mau menjadi pribadi yang memberikan sukacita bagi sesama, hiduplah dalam roh. Dan kalau kita selalu menikmati sukacita dalam hidup, hiduplah dalam roh. Ya, nanti minggu keempatnya kan baru besok. Jadi inilah beberapa perjalanan menuju Natal. Kembali ke mari kita memuliakan Allah dengan menciptakan damai sejahtera di bumi. Di Gumri kita sudah punya gereja yang bagus. Ini tadi yang saya maksudkan. Ini, kita sudah punya gereja yang bagus, dan melihat ini seperti kita melihat kemuliaan Allah. Mari kita bawa kemuliaan Allah dari dalam gereja keluar, dan kita sudah tampakkan ke dunia. Lihat, view gereja kita ini bagus. Ada Gua Maria lagi. Ini seperti titik magnetik yang membuat orang banyak datang dan mau cari tahu tentang Gumri. Kan ini situasi damai. Maka kesimpulannya, mari kita berjalan bersama sebagai anggota gereja untuk memuliakan Allah dan menampakkan kemuliaan Allah yang kita dapat di gereja ini ke dunia masyarakat yang ada di sekitar kita. Sehingga tema kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi betul menjadi kado Natal yang sangat berharga dari perayaan Natal kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.
Selanjutnya kita siapkan diri untuk perayaan Ekaristi, lalu pengakuan dosa. Nanti ada 4 orang yang melayani pengakuan dosa, pasti lebih cepatnya sedikit. Ada Romo Denny, ada Romo Agus, Romo Liber, dan saya.